بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian kali ini, yaitu tema 102. Kita akan membahas tentang mengapa Ahad disebut Allah. Sudah kita ketahui bahwa pada tema 101 yang lalu kita sudah membahas tentang adanya siklus kesadaran, di mana Ahad menyadari bahwa adanya makhluk yang tetap hidup atau akan hidup kembali pada saat kondisi alam telah berubah wataknya. Apa tindakan Ahad terhadap hal ini, Pak Isman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tema 102. Hari ini 102. Memang kalau apa yang ditanyakan Pak Arifin tadi, kita kan harus kembali lagi pada tema 101 kemarin yang sudah kita bahas. Nah, di tema 101 itu kan kita sudah memahami bahwa kesadaran makna dan sifat yang meliputi dari Ahad itu membuat terbangunnya suatu suasana batin. Suasana batin yang kita katakan kemarin, suasana batin yang bersifat subjektif antara Ahad dan syai dan entitas negatif itu gitu. Nah, hubungan subjektif inilah yang kita kenal dengan istilah di dalam Al-Quran Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini berasal dari kata rahimah. Kata rahimah ini dia bermakna dasar adanya hubungan kekerabatan. Nah, dengan Ar-Rahim inilah, dengan subjektivitas Ar-Rahim inilah Ahad dengan adanya hubungan ini, dan dia mengetahui keadaan perkembangan wujud daripada syai itu, mengadakan tindakan nyata. Dia berkehendak ingin mengadakan tindakan nyata terhadap entitas negatif yang terus berubah dan tidak teratur tadi gitu. Nah, tujuannya tindakan nyata ini agar apa? Agar makhluk yang diketahui Allah dengan ilmunya tadi, ada makhluk yang tidak mengalami apa, yang tetap hidup tadi, ini agar bisa selamat, agar bisa tidak mengalami suatu kesulitan ketika alam-alam ini berubah bentuk dan wataknya. Nah, perubahan bentuk dan wataknya ini sekarang kita kenal dengan kiamat gitu. Dengan kiamat artinya perubahan bentuk. Nah, tindakan nyata inilah yang kita ketahui sebagai Ar-Rahman. Jadi tadi kehendak subjektifnya dari Ahad tadi kita kenal dengan Ar-Rahim. Nah, tindakan nyata yang dibuat oleh Allah tadi terhadap entitas tadi, nah itu kita kenal dengan Ar-Rahman. Nah, jadi ada dua kan, ada dua simbol nih, simbol subjektif dan simbol objektif. Simbol subjektif kita disebut dengan apa? Ar-Rahim, simbol objektif disebut dengan Ar-Rahman. Nah, dua simbol inilah yang dialami, yang dirasakan, yang dialami dan yang dirasakan oleh entitas syai dengan tindakan Allah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini karena dua simbol pokok ini dia disebut dengan satu simbol untuk mewakili asma dari dua simbol pokok ini. Nah, Ahad yang diwakili tadi untuk dua simbol inilah yang disebut dengan Allah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu kan di dalam Al-Quran kita sering mengatakan qul
huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa Allah itu ya yang dimaksud adalah yang ahad. Mengapa Ahad menyebutnya dengan kata Allah? Nah, kalau ini secara tepat terus terang saya tidak tahu gitu. Kenapa? Karena ini kan ada di dalam subjektivitas daripada ahad, di dalam kesadaran tunggal ahad, sebagaimana yang kita yang kita bahas, dia sebagai kesadaran tunggal. Nah, namun kalau kita kalau kita lihat abstraksi yang disampaikan Allah kepada umat manusia yang kita kenal dengan wahyu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa abstraksi yang disampaikan Allah ini Allah menyesuaikan, artinya menyesuaikan kultur bahasa yang ada berkembang di dalam budaya suatu bangsa. Sebab bangsa-bangsa yang ada ini kan mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, Allah ketika ingin menyampaikan abstraksinya, tentu Allah ingin menyampaikan dengan bahasa yang dikenal oleh kultur bangsa itu gitu. Misalnya saya punya abstraksi, saya punya pikiran di dalam abstraksi saya. Kalau saya ingin menyampaikan Pak Arifin sebagai orang Pontianak, orang Melayu, ya saya menyampaikannya bahasa Melayu. Kalau saya ingin menyampaikannya kepada orang Inggris, tentu saya sampaikan kepada orang Inggris, tapi dengan makna yang tidak berbeda di abstraksi saya. Masalah orang Melayu dan orang Inggris memaknainya berbeda, nah itu lain masalah. Tapi yang saya sampaikan itu makna yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, inilah yang tadi Pak Arifin tanya kenapa disebut Allah. Jadi misalnya kalau kita lihat penyebutan Allah ini, kita lihat misalnya ketika di dalam bahasa Ibrani. Nah, kita tahu sebelum bahasa Arab Isa al-Masih dan segala macam kelompok Musa alaihi salam itu dia semuanya menggunakan bahasa Ibrani gitu. Nah, oleh sebab itu informasi tentang Allah, tentang tanda kutip tadi dalam bahasa Arab Allah ini, Ahad sampaikan ke dalam bahasa Ibrani. Nah, misalnya misalnya nama Allah yang pokok itu di dalam bahasa Ibrani ini disebut dengan Yahweh, dari vokal Yahweh YHWH itu biasa kita kenal dengan kita baca dengan istilah kita Yahweh. Yahweh itu sebagai nama pribadi yang tertinggi. Jadi orang Ibrani ketika menyebut kata Yahweh itu sebagaimana kita menyebut kata Allah. Dengan kerendahan hati menyebut kata Allah gitu. Nah, sebagai nama pribadi. Nah, sedangkan sebutan-sebutan yang lain yang kita kenal misalnya di dalam sebutan lain Asmaul Husna, kan banyak nama-nama tuh. Allah yang pengasih, Allah yang lembut, Allah. Nah, ini di dalam bahasa Ibrani ini disebut juga gitu. Misalnya disebut dengan El ini Allah Yahweh yang maha kuat, Elohim. Nah, Elohim ini dia Yahweh yang kuasa, Elyon misalnya yang maha tinggi, Elohe Israel, ya, Tuhannya Israel. Nah, banyak kata-kata El Olam misalnya Tuhan yang kekal. Ada lagi yang sering kita sebut El Roy yang maha melihat, dan El Shaddai. Nah, ini ada El Shaddai. El Shaddai itu Aziz yang maha perkasa, atau yang sering kita lihat yang biasa kita dengar itu Immanuel. Kita kan sering mendengar tuh. Sekolah mana tuh? Sekolah Immanuel. Nah, itu adalah bahasa Ibrani, artinya itu Tuhan bersama kita. Nah, ini dikatakan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Ahad. Nah, di dalam Al-Qur'an ini
ini yang berbahasa Arab, kata-kata ini Allah jadikan juga Allah dalam bahasa Arab, abstraksi Allah ini Allah katakan waja'alnahu Qur'anan Arabian. Jadi yang disampaikan Allah itu dalam bentuk bahasa Arab, Qur'anan Arabian. Jadi ahad yang unik, yang tunggal tadi, nah ini disebut Allah menyampaikannya di dalam bahasa Arab. Nah, itulah nama yang disebut dengan Allah. Nah, tadi saya katakan, saya terus terang tidak tahu alasannya, tapi dari bahasa, kalau kita lihat, dari bahasa, dari huruf, ini kata Allah ini adalah satu-satunya komposisi atau konfigurasi atau kombinasi huruf yang paling cocok di dunia ini untuk merepresentasikan Allah yang ahad tadi, representasi daripada ahad gitu. Nah, tadi kita katakan ahad adalah unik. Artinya unik itu tidak bergabung dengan satu sama lain. Nah, untuk mempresentasikan ini Allah harus punya juga alat representasi yang dia harus bersifat unik. Artinya unik walaupun dia terbentuk dari beberapa komponen, tapi dia tetap menunjuk pada keunikannya gitu. Nah, ini kita lihat misalnya pada kata Allah itu kan, kata Allah terdiri dari alif lam lam ha. Jadi kalau alif lam lam ha itu dibaca Allah, kalau alifnya hilang dibaca lillah, lam di tengahnya hilang dibaca ilah. Nah, alif lamnya hilang dibaca lahu. Tapi semua kata representasi itu menunjuk kepada objek yang unik, Allah pada satu tunggal. Jadi tidak ada satu kata pun di dunia ini, baik dalam bahasa apapun, termasuk di dalam bahasa tadi, kajian-kajian yang kita katakan dalam bahasa Ibrani tadi, huruf satu kata yang hurufnya dilepas atau dihilangkan, dia tetap tidak berubah. Dia tetap menunjuk pada objek yang ditunjuk. Nah, inilah alasan kenapa ahad tadi direpresentasikan dengan kata kata Allah. Nah, jadi Allah ini sudah kita sampaikan tadi, Allah ini kan representasi daripada ahad. Nah, karena ahad ini tadi direpresentasikan pada nilai keunikan yang tidak berubah, itu makanya di dalam kaji kita biasa kan kaji di dalam kitab-kitab lain, ahad Allah ini kita sebut apa? Kita sebut dengan isim jalalah, ya kan? Alif lam jalalah kata orang, atau ismul jalalah. Nah, inilah alasan-alasan kalau kita ingin mencari merasionalkan apa yang disampaikan Allah dengan konsep hubungan antara Allah dan ahad dan Allah tadi. Berdasarkan surat Al-Insan ayat 1 dikatakan juga bahwa manusia bersumber dari entitas negatif. Dengan perkataan lain, berarti manusia saat ini seharusnya bisa juga merasakan atau mengalami, mengetahui serta menyadari simbol pokok subjektivitas dan objektivitas ini. Nah, kalau itu ya itu seharusnya ya memang bisa kan. Di Al-Insan ayat 1 kemarin kan sudah kita bahas bahwa manusia yang hadir momen saat ini, hainun ini minad dahri, yang dari alam yang tanpa batas yang lalu itu kita bahas bahwa berasal dari sesuatu yang syai' tadi kan, yang belum disebut syai' ini kata Allah. Nah, segala makhluk hidup timbul dari syai' gitu. Jadi tadi kita katakan, saya katakan tadi kan syai' bisa merasakan. Jadi kata Pak Arifin tadi, kalau syai' bisa merasakan, sedangkan kita berasal dari syai', berarti kita bisa merasakan juga tentang kehadiran atau apa yang simbol-simbol Allah yang diberikan pada kita. Kan logikanya berpikirnya begitu. Nah, artinya seharusnya yang memang begitu. Apalagi pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, kalau kita lihat bahwa khususnya kita umat Muhammad ini, kita adalah dianggap umat yang terbaik, yang berfungsi sebagai saksi bagi manusia-manusia modern, bagi manusia-manusia pada saat ini gitu, yang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat luas. Nah, seharusnya kita menyadari gitu. Nah, simbol-simbol pokok tadi yang saya sebutkan tadi,
harus bisa disadari oleh kita sebagai manusia modern gitu. Nah, hal ini juga diingatkan oleh Allah. Ya, diingatkan oleh Allah kalau kita lihat di dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21 itu yang sering disebut Allah katakan wafil ardi ayatun lil muqinin. Di dalam alam semesta ini ini terdapat simbol-simbol, terdapat ayat-ayat, terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Jadi Allah sudah menjelaskan wafi anfusikum, dan dalam diri kalian, dalam diri manusia juga ada simbol-simbol tanda-tanda ini gitu. Nah, apalah tubsirun. Nah, kenapa tidak kamu perhatikan? Nah, ini yang dikatakan Allah. Nah, ayat ini menegaskan adanya tanda, adanya simbol, adanya suatu kode pada alam dan manusia agar kita mengamati, kan begitu perintahnya. Nah, sebelumnya juga simbol-simbol ini kan tadi kan kita udah jelaskan juga nih tadi bahwa simbol ini terdiri dari dua nih, satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman inilah yang secara substansi kita sebut dengan kalimatullah, dan secara fenomenalnya kita kenal dengan ayatullah. Nah, ini dapat kita pahami, dapat kita lihat perilaku manusia, ada yang segala macam, ada alam, ada segala perilaku alam lah. Nah, ini di dalam Ar-Rahman, perilaku rasional, hukum-hukum wujud objektif gitu. Nah, yang kedua simbol tadi yaitu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini adalah secara substansinya inilah yang kita kenal dengan ruhullah. Jadi ruhullah ini kesadaran yang tunggal yang ada di dalam abstraksi Allah yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, fenomenanya karena kita ditiupkan oleh oleh yang lalu kita bahas, sebagian daripada roh Allah ini ditiupkan. Nah, fenomenanya dapat kita lihat dari apa? Dari perilaku sadar manusia itu. Karena sebagian kecil dari kesadaran ini yang diberikan kepada Allah. Nah, ini yang kita sebut, yang kita kenal di dalam Al-Quran dengan sunnatullah. Jadi pemikiran, tindakan, penilaian kita sebagai manusia sadar inilah yang merupakan tadi yang saya katakan sebagian simbol-simbol yang diberikan oleh Allah. Nah, cuma ketika kita mengembangkan simbol ini, prosesnya dulu pernah juga kita bahas di tema 94, ada kesadaran ilahi, ada kesadaran nabawi, ada kesadaran manusiawi. Nah, ini yang berproses, yang dapat kita amati, simbol-simbol yang kita rasakan dari sentuhan ahad tadi. Kalau al-ayat kita katakan sebuah fonemena di dalam alam ini. Tapi bagaimana dengan fonemena di dalam diri manusia yang dikatakan simbol dari ahad atau Allah? Nah, tadi kan sepintas kita sudah bahas Ar-Rahim tadi kan. Nah, Ar-Rahim tadi kita sudah sepintas sudah kita bahas. Nah, kita kan juga sudah membicarakan simbol-simbol Allah dalam bentuk kemarin tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna inilah yang merupakan kemarin sudah kita jelaskan juga, merupakan potensi kesadaran universal dari ahad. Nah, jadi Asmaul Husna ini potensi kesadaran universal, potensi kesadaran tunggal karena ahad yang hanya memiliki kesadaran itu. Nah, ini disebut Allah dalam Al-Qur'an dengan Asmaul Husna. Ini juga sudah kita bahas pada tema 101 itu. Nah, sebagian kecil inilah yang diberikan kepada manusia melalui apa? Melalui nafak. Makanya Allah katakan wa nafaktuhu fihi min ruhi. Aku berikan, aku tiupkan min ruhi, dari ruh aku, dari kesadaran yang aku miliki ini gitu. Nah, oleh sebab itu hanya manusialah yang memiliki potensi kesadaran ini. Nah, ini yang dapat dirasakan oleh manusia. Kalau kita
tadi ditanyakan bagaimana kita memahaminya, itu sebenarnya dengan ilmu pengetahuan mata telanjang kita tahu juga bahwa selain manusia kita tak punya mereka tak punya kesadaran, makhluk-makhluk tumbuhan, hewan dan segala macam yang kita katakan tadi. Tapi karena masih merupakan potensi, nah kesadaran yang dimiliki manusia tadi ini harus dikembangkan. Dia nanti berkembang tergantung apa? Tergantung arus informasi dan yang dimiliki atau yang dialami oleh manusia, yang diterima oleh manusia. Nah, ini jelas, misalnya masa kanak-kanak dari bayi lah kita. Nah, bayi yang katanya di dalam hadis 40 hari itu ditiupkan Allah roh. Nah, potensi kesadaran ini ketika bayi lahir, nah ini kan perkembangannya kan berurutan nih. Ya, apa yang dia terima, nah mulai dipahami, dia rasakan, dia hingga sampailah bayi itu menjadi dewasa sehingga dia mampu memiliki kesadaran yang kemarin juga kita bahas. Jadi memiliki kesadaran intelektual, kesadaran moral, dan kesadaran spiritual. Nah, itu dapat kita rasakan di dalam diri kita sebagai manusia sadar, tanda-tanda, simbol-simbol subjektivitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, saya kira itu yang dapat dipahami dalam konteks hubungan ini. Apa bentuk tindakan nyata dari Allah berdasarkan kesadaran universal yang dimilikinya? Nah, berarti kembali lagi ke pertama tadi, berarti Allah mengambil tindakan terhadap terhadap syai, entitas negatif yang tidak teratur tadi gitu. Nah, tindakan-tindakan yang diambil alih yang dilakukan oleh Allah untuk memperbaiki. Tadi kan kita kemarin sudah kita bahas juga, Allah Maha mengetahui bahwa keadaan syai itu begini, tapi di dalam ketidakteraturan begitu kan. Nah, Allah melakukan tindakan untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan sebelumnya ini gitu. Nah, untuk memperbaiki keadaan sebelumnya inilah, tindakan Allah inilah yang kita kenal dengan islah. Nah, kita sering pernah mendengar kata islah. Nah, ini insya Allah nanti mungkin akan kita bahas pada tema berikutnya, yaitu tema 103. Apa itu islah? Apa bentuk tindakan-tindakan Allah di dalam islah? Nanti insya Allah akan kita diskusikan pada tema berikutnya 103. Saya kira dalam kesempatan tema 102 ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Arifin. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hasanah ilmu bagi kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.